Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Bersama ini saya mewakili Divisi Misi Gereja Elim Tabernakel Bali akan menyampaikan pengumuman sebagai berikut. Berkenaan dengan program kerja Divisi Misi tahun kerja 2021 dan dalam rangka Paskah tahun 2021, Divisi Misi akan mengadakan kegiatan berbagi kasih yang diperuntukkan bagi jemaat intern Elim Tabernakel Bali yang membutuhkan, yaitu yang secara khusus terdampak dari pandemi saat ini, dan diperuntukkan juga bagi salah satu panti asuhan di Denpasar. Adapun sumbangan kasih tersebut berupa barang-barang kebutuhan pokok. Untuk itu dalam kesempatan ini, kami dari Divisi Misi membuka kesempatan bagi seluruh sidang jemaat yang terbeban dan rindu untuk menabur, bisa menghubungi perwakilan pihak Divisi Misi, yaitu Ibu Weni selaku Bendahara Divisi Misi, atau kepada saya. Sebagai catatan, diharapkan sumbangan kasih dari Bapak Ibu sidang jemaat dalam bentuk dana tunai. Untuk deadline maksimal penyerahan sumbangan kasih dari Bapak Ibu adalah tanggal 28 Maret tahun 2021. Karena sebelum Jumat Agung, sumbangan kasih akan didistribusikan ke panti asuhan. Dan tanggal 3 April tahun 2021, sumbangan kasih akan didistribusikan kepada jemaat intern Elim yang membutuhkan. Berikut kami sampaikan nomor rekening resmi dari Divisi Misi. BCA nomor rekening 04029898813 atas nama Weni Kristanti Sutantio dan Jessica Maria Yonatan. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Kiranya apa yang kita tabur dan pelayanan yang kita lakukan bisa berarti dan dapat membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sejahtera Bapak dan Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Hanya oleh karena kemurahan Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh beribadah dimanapun kita berada, di rumah kita masing-masing. Kita boleh menerima lawatan Tuhan untuk hidup kita. Kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan sorga, Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau beribadah Tuhan di rumah kami masing-masing Tuhan. Meskipun saat ini Tuhan kami masih belum bisa Tuhan berkumpul bersama-sama Tuhan di dalam rumah-Mu Tuhan, di dalam gereja. Kami percaya Tuhan dimanapun kami berada, Kau menjamah kami, Kau melawat kami, Kau bersedia untuk menolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap Tuhan untuk memuji-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Badai itu mungkin datang untuk menghampiri kehidupan kita. Ujian ini tetap harus kita lalui. Tapi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita mau tetap berkata, Tuhan Yesus baik bagi kita. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Kami rindu Tuhan untuk selalu menyenangkan-Mu Tuhan.
selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, Ku sembahkan, ku sembahkan. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku sembahkan, ku sembahkan. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. ya Tuhan, tidak dapat kami membalas kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Kita memuji Dia dengan sukacita. Amin. Kita mau bertepuk tangan bersama-sama. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Oh, haleluya Yesus.
Biarlah segala yang bernafas memuji-Mu Tuhan. Haleluya, amin. 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 Haleluya Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah segala yang bernafas memuji-Mu. Amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terima kasih Tuhan. Kami boleh tidak takut Tuhan, karena Engkau beserta dengan kami Tuhan. Firman-Mu itu menerangi Tuhan kehidupan kami. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada, pemirsa sekalian yang dapat menangkap siaran ini, mari kita akan bersama-sama berdoa lebih dahulu sebelum pemberitaan firman Tuhan ini disampaikan. Ya Tuhan, kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Biar setiap kami terbuka hati. Tuhan, hamba-Mu cuma bisa menaburkan firman Tuhan, tapi yang membuat firman itu tertanam dan bertumbuh berbuah-buah adalah Tuhan. Hamba-Mu bersyukur mendapat kepercayaan Tuhan untuk boleh menabur. Selebihnya Tuhan yang bekerja. Kami percaya pemberitaan firman Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia jika itu masuk dalam hati mereka yang mendengarnya dan mereka bergemar bersungguh-sungguh dalam menerima firman Tuhan. Firman itu mengerjakan keubahan dalam hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami suka mendengarnya. Dalam nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, adapun pokok renungan firman Tuhan pada pagi hari ini tentang menambah dosa dan terus menerus menambah dosa. 1 Romawi menambah dosa. 2 Romawi terus menerus menambah dosa. Tapi sebelum kita membahas tentang menambah dosa dan terus menerus menambah dosa, baiklah kita masuki tahap pendahuluannya tentang dosa. Ya. Dalam Imamat 26 ayat 23 sampai 24, kitab Imamat 26 ayat 23 sampai 24 dikatakan demikian, aku pun akan bertindak melawan kamu dan aku sendiri akan menghukum kamu 7 kali lipat karena dosamu. Imamat 26 kita bandingkan, Imamat 26 ayat 23 sampai 24 itu. Imamat 26 ayat 27 sampai 28, aku pun akan bertindak keras melawan kamu karena dosamu. Coba dua hal ini kita bandingkan. Aku pun akan bertindak melawan kamu, baru bertindak melawan kamu. Tapi Imamat 26 ayat 27 dan 28, aku pun akan bertindak keras melawan kamu. Bertindak dan bertindak keras jelas berbeda. Itu baru dosa. Tuhan bertindak melawan kamu, Tuhan bertindak keras melawan kamu. Apalagi kalau kita menambah dosa. Ya. Baru dosa saja Tuhan sudah bertindak melawan kamu dan Tuhan bertindak keras melawan kamu. Itu baru dosa. Tapi menambah dosa itu lebih serius lagi. Kalau manusia yang bertindak melawan kita, boleh jadi kita masih bisa bertahan.
Boleh jadi kita masih bisa melawan. Tetapi kalau sampai Tuhan yang bertindak melawan kamu, dengan apa kita mau melawan Tuhan? Siapa kita dan siapa Tuhan? Dalam kitab Nabi Yesaya 43 ayat 24 bagian B bunyinya begini. Tetapi engkau memberati aku dengan dosamu. Memberati aku dengan dosamu. Baru dosa itu sudah memberati Tuhan. Apalagi menambah dosa, itu lebih memberati Tuhan lagi. Dalam Amos, kitab Amos 5 ayat 12 bunyinya begini. Sebab aku tahu bahwa perbuatanmu yang jahat banyak dan dosamu berjumlah besar. Kalau kita menambah dosa, sudah berjumlah besar masih menambah dosa, itu berarti berjumlah amat besar dan sangat besar. Saya masuki sekarang tadi pendahuluan, sekarang saya masuki 1 Romawi, menambah dosa. Coba kita mau baca di dalam kitab 1 Samuel, kitab Samuel yang pertama, pasal 12 ayat yang ke-19. Bunyinya demikian. Berkatalah seluruh bangsa itu kepada Samuel, berdoalah untuk hamba-hambamu ini kepada Tuhan Allahmu, supaya jangan kami mati. Sebab dengan meminta raja bagi kami menambah dosa kami dengan kejahatan ini. Menambah dosa. Ya. Coba perhatikan 1 Samuel 8 ayat yang ke-7. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa ini dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Orang Israel menambah dosa dengan menggantikan pemerintahan teokrasi, pemerintahan Tuhan. Tuhan adalah rajanya, menjadi monarki absolut. Singkat kisahnya, mereka lebih suka memilih Saul jadi raja daripada Tuhan rajanya. Dan kita tahu nanti apakah Saul bisa dibandingkan dengan Tuhan. Menyedihkan, orang Israel menolak Tuhan sebagai raja dan meminta Saul sebagai raja. Sekarang kita masuki Romawi yang kedua, terus menerus menambah dosa. 1 Tesalonika 2 ayat 16 bunyinya demikian. Karena mereka mau menghalang-halangi kami memberitakan firman kepada bangsa-bangsa lain untuk keselamatan mereka. Demikianlah mereka terus menerus menambah dosa mereka sampai genap jumlahnya. Sampai genap jumlahnya ya. Dan sekarang murka telah menimpa mereka sepenuh-penuhnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pendengar sekalian, dosa itu satu kuasa. Alkitab menyebutnya kuasa dosa. 3 kali Alkitab menyebut tentang kuasa dosa. Mengapa sampai terus menerus menambah dosa? Dosa itu satu kuasa. Kuasa dosa itu menekan manusia untuk tidak berhenti menambah dosa. Terus menerus menambah dosa sampai genap jumlahnya. Kuasa dosa itu menggerakkan kita yang bersifat daging ini untuk menuruti keinginan daging, untuk terus menerus menambah dosa sampai genap jumlahnya. Perhatikan kalimat sampai genap jumlahnya. Tuhan punya tatanan yang luar biasa. Tuhan itu bijaksana. Bukan sewenang-wenang, bukan semau gue. Tuhan punya aturan yang sangat bermutu.
sebelum sampai genap jumlahnya, murka Tuhan belum menimpa mereka sepenuh-penuhnya. Dalam kitab Kejadian pasal 15 ayat 16 bunyinya demikian, tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Tuhan sabar menunggu. Kalau kedurjanaan orang Amori belum genap, Tuhan bisa menunda murkanya. Mazmur 105 ayat 17 sampai 19 bunyinya begini. Kisah ini tentang Yusuf yang dijual menjadi budak. Mazmur 105 ayat 17 sampai 19 saya akan bacakan dari Mazmur 105 ayat 17 sampai 19 ya. Diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf yang dijual menjadi budak. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi. Sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Kata sampai saat firman-Nya sudah genap, janji Tuhan membenarkannya. Yusuf dijual menjadi budak sebelum saat firman-Nya sudah genap. Yusuf dibelenggu, kakinya diimpit dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi. Menyedihkan, memprihatinkan. Tapi ada saatnya, kalau saat firman-Nya sudah genap, penguasa bangsa-bangsa membebaskannya. Raja menyuruh melepaskannya. Yusuf orang yang tegar. Alkitab tidak menulis ia memaki-maki, ia berteriak-teriak, ia menghujat, membenarkan diri sendiri. Sama seperti tahanan-tahanan yang lain. Tahanan yang satu ini diperhatikan kepala penjara dan Yusuf dipercayai kepala penjara. Yusuf tidak membuat kegaduhan seperti tahanan-tahanan yang lain. Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Di wajah Yusuf tidak nampak wajah kriminal seperti tahanan-tahanan yang lain, orang-orang hukuman yang lain. Dari kisah Yusuf ini kita bisa belajar sabar menunggu sampai saat firman-Nya sudah genap. Saat-saat penderitaan akan berakhir. Saat-saat penderitaan pasti akan berakhir apabila saat firman-Nya sudah genap. Tahan sedikit waktu lagi, sabar sedikit waktu lagi, ada waktunya. Indah pada waktunya. Kapan? Sampai saat firman-Nya sudah genap. Tuhan bekerja menurut tatanan yang teratur. Jika manusia terus-menerus menambah dosa, murka itu akan jatuh, tetapi sampai sudah genap. Terus-menerus menambah dosa sampai genap jumlahnya. Kita perlu berhati-hati, bersyukur kepada Tuhan jika kita ini pandai-pandai menempatkan diri kita tidak berdosa, apalagi menambah dosa, menjauhi dosa, apalagi sampai terjerumus dalam terus-menerus menambah dosa. Tapi biarlah kita lebih baik terus-menerus untuk menambah pujian kita kepada Tuhan, terus-menerus menambah rasa syukur kita kepada Tuhan, terus-menerus melayani Tuhan, terus-menerus mengabdi pada Tuhan. Itu jauh lebih indah, jauh lebih baik daripada terus-menerus menambah dosa. Tuhan memberkati kita, Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita kembali lagi berdoa. Tuhan, hamba-Mu kembalikan firman ini pada Tuhan yang punya firman. Kami percaya Tuhan,
Engkau akan mengerjakan sesuatu di dalam kehidupan kami. Setiap hati yang mendengar firman Tuhan, yang sungguh-sungguh mau melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupannya, dia akan boleh mendapat jamahan Tuhan. Karakternya boleh diubahkan menjadi serupa dengan karakternya Kristus. Pelan tapi pasti, sedikit demi sedikit tapi pasti. Oh Tuhan, kami rindu bergemar di dalam firman Tuhan. Terima kasih untuk pemberitaan firman ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hamba-Mu boleh menabur. Dalam nama di atas segala nama, Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Sekarang saya akan naikkan doa syafaat. Dan sesudah doa syafaat ini doa berkat. Ya Tuhan, hamba-Mu sekarang berdoa untuk para relawan, dokter-dokter, mereka yang bekerja, perawat-perawat yang bekerja, Tuhan, untuk menanggulangi krisis COVID ini. Dan banyak mereka yang sudah jadi korban, keluarga mereka, Tuhan tolong. Oh Yesus, kami juga berdoa bagi seluruh umat Tuhan yang berada di Indonesia ini. Tuhan, Engkau mau menolong mereka. Krisis ekonomi, krisis apapun yang dihadapi dalam masa pandemi ini, Tuhan Engkau mau buka jalan, Tuhan mau mengerjakan pemulihan. Kami berdoa juga bagi pemerintahan bangsa dan negara kami. Tuhan, bantuan-bantuan pemerintah boleh sampai pada tempatnya, tidak salah sasaran. Oh Tuhan, tidak digunting di sana sini, tapi boleh sampai kepada anak bangsa yang memang sangat membutuhkan. Oh Tuhan, tolong beri rasa takut akan Tuhan pejabat-pejabat pemerintahan, dari yang tertinggi sampai pada yang terendah. Tuhan mau tolong. Kami juga berdoa buat anak-anak jemaat Tuhan yang studi di luar kota, luar pulau, di luar negeri, jauh dari orang tua, jauh dari kami. Tapi Tuhan, biar mereka tetap berpegang pada firman Tuhan, tidak melanggar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan mau mendengar doa kami. Kami percaya Tuhan adalah Tuhan yang peduli atas kami sekalian. Tuhan yang sayang pada kami sekalian. Dalam nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan. Kalau boleh, saya boleh minta jemaat di rumah masing-masing, pendengar pemirsa boleh bangkit berdiri untuk doa berkat. Izinkan ya Tuhan, hamba-Mu mengangkat tangan ke hadapan hadirat Tuhan. Izinkan pula ya Tuhan, hamba-Mu menyampaikan kata-kata berkat imam. Sekarang saudara yang dikasihi Tuhan, arahkan hati dan jiwamu pada Tuhan, arahkan pikiranmu pada Tuhan. Arahkan telingamu pada Tuhan. Angkat hati dan jiwamu. Angkat wajahmu, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera berlimpah-limpah dalam berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nama di atas segala nama, Kristus Yesus Tuhan. Yang percaya bersama saya katakan amin. Selamat pagi, sampai kita berjumpa pada siaran-siaran online yang akan datang. Tuhan memberkati kita. Amin.